nanti juga akan dari rekan-rekan tim auditor LPH A juga akan menyampaikan untuk melanjutkan. Jadi semua diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil audit. Tanggal audit dilakukan pada tanggal 25 Juni 2026 dengan auditor satu, saya sendiri Doni Supriyanto. Di dalam tim juga ada Bapak Ramadan, Bapak Wahyudin, Bapak Dr. Hewan Syukur Hamdan Ali, dan Ibu Norita serta Ibu Gut Elina Kurnia. Audit dilakukan pada SPPG Kasih Putra Ibad yang beralamat perusahaan dan pabrik di Jalan Diponegoro, Lorong 3, nomor 8B, Cepu. Dengan nama pejabat perusahaan, Bapak Sarpin. Ini adalah merupakan sertifikat baru pengajuannya dengan catatan lampiran terlampir pada ketua jenis produk yaitu penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan sesuai dengan KMA 748 tahun 2021 dengan nama produk nasi putih, nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng, ayam goreng Laos, dan ayam goreng ketumbar serta ayam kecap. Kemudian ada menu ayam teriyaki, ayam pop, ayam crispy, ayam asam manis, telur ceplok, telur dadar, bakso, tahu bakso, telur dadar rawis, tempe kering, tempe orek, tahu bulat, sop ayam, sop sayur, sayur asem, sayur menir, pentol bakso, mixed vegetable, gelatin, tempe sambal matah, tempe mendoan, tempe goreng, tahu susu, tahu goreng, pecel, ayam bakar, ayam katsu, ayam suwir, telur asin, telur ayam manis, roti, abon ayam, soto ayam, tahu crispy, sambal goreng kentang, perkedel tahu, mie goreng, kentang goreng, dan siomay. Mungkin perkenan Bapak Wahyudin, apakah bisa melanjutkan untuk pembacaan lampiran daftar bahan di presentasi ini? Baik, lampiran daftar bahan mohon izin untuk melanjutkan dari spesifikasi Putra Ibad nomor 1 hingga nomor 50 sekian. Ada asam Jawa, ini yang positif list. Asam Jawa, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bayam, beras, brokoli, cabai merah, daun bawang, daun jeruk, daun salam. Baik, gambas, jahe, jagung manis, kacang panjang, kacang tanah, kembang kol, kemiri, kentang, ketumbar, kol kunyit, kunci, lengkuas, pala pisang, santan kelapa parut, serai, tahu, telur ayam, tempe, tomat, wortel, dan air PDAM. Baik, ini tidak kami ragukan kehalalannya. Kemudian ini yang non positivity list. Ada abon ayam, bihun padamu, daging ayam, garam cap kapal. Berikutnya itu gula indosugar, gula merah AMJ, kecap asin ABC, kecap manis ABC, ketumbar bubuk D1, kulit pangsit, kunyit bubuk D1, ladaku, mie kering atau bola mas, minyak kita, roti, saus sambal Del Monte, saus teriyaki sauri, saus tiram sauri, saus tomat Del Monte, telur asin, tepung beras Rose Brand, tepung panir Indo Panir, tepung tapioka Rose Brand, tepung terigu payung, ekonomi, cuci piring, Mama Lemon, plastik merek Joyoboyo, Tin Wall, Frisian Flag, susu UHT full cream, dan terakhir adalah food tray. Eh, dengan catatan yang terlampir, untuk yang food tray tidak ada sertifikat, belum terdapat dalam daftar bahan juga, ini sebagai bahan pengemas. Berikutnya, oke, Pak Doni, dilanjut atau? Kan Bu Norita atau Pak Wahidin, silakan dilanjut, nggak apa-apa Pak sekalian. Oke, baik.
Baik, ini untuk implementasi kriteria SJPH ya, sesuai dan tidak sesuai ada 5 kriteria. Yang pertama adalah kriteria komitmen dan tanggung jawab. Ini dalam keterangannya tidak sesuai. Kenapa? Karena kebijakan halal sudah ditetapkan memang oleh pemilik SJPG ini, namun Bapak Sarbin pada tanggal 3 Februari, namun em, tidak ditemukan atau tidak dilengkapi dengan bukti sosialisasi dan komunikasi dari kebijakan halal yang di SK-kan tadi kepada pihak-pihak terkait di sini tidak ada bukti daftar hadir juga. Tidak ada bukti pelaksanaan dan komunikasi terhadap supplier juga pihak eksternal. Berikutnya, manajemen puncak sudah menetapkan SK di tanggal 3 Februari tadi oleh Bapak Sapin sebagai Ketua Tim Manajemen Halal, Rizky Budiasa dan Kinan Taka sebagai penyelia halal, Sutulius Daningsih sebagai ahli gizi, dan Siti Jumalatun Nisa sebagai ini belum lengkap kita tadi Bu Elina, mungkin kita bisa lengkapi. Continue. Iya. Ini sebagai relawan gitu. Tim manajemen halal ini sebenarnya sudah ditetapkan. Oke, itu sebagai apa tadi itu? Nah, sudah ditetapkan tugas dan wewenangnya. Boleh saya bacakan tadi sebagai auditan ya. Em, dan tahunnya sudah mencakup aktivitas kritis yang terdapat di perusahaan sebagai Putra Ibad. Namun tidak ditemukan bukti pelatihan. Nah, eksternal tadi dan juga internalnya sebenarnya. Kemudian tidak ditemukan juga bukti pelatihan internal bagi personil. Dan tidak ada bahan poster memang, tapi poster itu ditempel di mana, itu tidak ditemukan buktinya. Gitu. Baik, berikutnya mungkin bisa bergantian Pak Doni, ya. Iya, silakan Bu Norita perkenan atau Pak Ramadan. Ya, Bu baik. Norita, silakan. Ya, terima kasih, Pak Doni. Untuk selanjutnya, yaitu bahan masih tidak sesuai bahwa bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk produksi masih ada yang tidak memenuhi kriteria halal, yaitu untuk bahan tin wall, food tray, ya, bahan kritis didukung oleh dokumen pendukung kehalalan yang valid dan masih berlaku, kecuali untuk dua bahan tadi, tin wall dan food tray. Kemudian untuk proses produk halal juga tidak sesuai. Fasilitas produksi yang beralamat di Jalan Nasional Blora, Cepu, Tempel Lama Bang, Jepon, sudah terdaftar dan sesuai dengan yang diaudit, dan fasilitas produksi adalah milik dari perusahaan Kasih Putra Ibad, terpisah dengan rumah milik Pak Sarpin atau pemilik dari Kasih Putra Ibad, dan juga bebas najis dan digunakan khusus untuk menghasilkan produk halal. Fasilitas pencucian juga terdiri dari ruangan pencucian untuk tempat cuci sayur, peralatan telah terpisah dan dilengkapi dengan air yang mengalir dan bahan pencuci berupa cleaning agent, ekonomi cuci piring, dan juga Mama Lemon. Ya, sudah terdaftar kehalangannya. Kemudian lanjut ke bawah, perusahaan Kasih Putra Ibad sudah membuat prosedur tertulis yang terdiri dari seleksi bahan baru, pengembangan produk baru atau formulasi produk, pengadaan bahan, produksi, penyimpanan bahan atau produk, sampai ke proses distribusi produk akhir dan tercantum di manual SDPH. Prosedur tertulis dibuat sudah diimplementasikan, namun tidak ditemukan bukti rekaman masing-masing aktivitas kritis. Lalu perusahaan juga telah memiliki prosedur tertulis, namun juga belum terdapat form pemusnahan produk. Untuk produk juga masih tidak sesuai. Produk yang didaftarkan sesuai jumlahnya dengan produk saat diaudit. Perusahaan hanya memproduksi produk halal. Kemudian prosedur tertulis kemampuan telusur menjamin produk yang dihasilkan hanya berasal dari daftar bahan yang disetujui dan fasilitas yang tidak terkontaminasi. Bukti kemampuan tertelusur berupa catatan pembelian, catatan produksi, catatan penyimpanan, sampai ke catatan penjualan. Namun terdapat menu produk yang tidak tertelusur dari
daftar bahan yang disetujui yaitu minyak goreng pada menu ayam goreng Laos, ayam goreng ketumbar, ayam crispy, tahu crispy, perkedel tahu, sambal goreng kentang, mie goreng. Lalu juga untuk pada menu ayam pop tidak disebutkan bahan ayam. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang kelima, evaluasi dan pemantauan tidak sesuai. Terdapat checklist untuk audit internal, namun tidak terdapat bukti pelaksanaan audit internal. Ya, begitu pula dengan kaji ulang manajemen sudah dilakukan, namun belum tidak ada bukti pelaksanaannya. Daftar hadirnya belum terlampir. Untuk informasi terdokumentasi telah sesuai, manual SPPH sudah sesuai 5 kriteria dan dibuat sesuai dengan proses bisnis perusahaannya. Izin lanjut saya atau bagaimana Pak Doni? Pak Dokter Syukur, waktu berapa lama lagi Bu Elia? Oke, baik. Sebetulnya tadi jam berapa sih tadi? Baru 10 menit ya? 10 menit lagi? Mungkin bisa Iya, masih. dipercepat ya Bapak Iya, Ibu. Nanti iya. sisa waktu 5 menit terakhir bisa Baik, diskusi. atau dilanjut Bu Norita, mohon izin perkenannya. Iya. Ya, baik. Lalu untuk diagram alir sesuai dengan manual SJPH, mulai dari penerimaan bahan baku, pengecekan bahan baku, penyimpanan bahan baku, persiapan bahan baku, pengolahan bahan baku, penyajian produk, pemorsian hingga pendistribusian produk. Nah, diagram alir pengolahan bahan baku juga telah ada eh, seperti yang tercantum pada manual SJPH. Kemudian yang terakhir adalah di atasnya apa? Eh, oh nggak ada ya. Lembar ya. Ini terkait dengan ketidaksesuaian tadi untuk yang pertama klausul komitmen dan tanggung jawab. eh, Kami bacakan deskripsinya dan selanjutnya saja ya. Ini kategori tidak sesuai deskripsinya, perusahaan belum menempelkan poster atau spanduk terbaru kebijakan halal yang dibuat tanggal 3 Februari, tanggal batas akhir tindak lanjut perbaikan. Kami sepakati di 29 Juni 2026. Kemudian tindak lanjut dilakukan oleh pelaku usaha pertama dengan melakukan investigasi untuk akar permasalahan, yaitu kurang pahamnya personel terhadap kriteria komitmen dan tanggung jawab. Perbaikannya melakukan pencetakan poster kebijakan halal, kemudian dan menempelkannya. Pencegahannya review dan monitoring berkala terkait implementasi masing-masing kriteria SCPH. Lalu untuk bahan tidak sesuai, yaitu bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk produksi ada yang tidak memenuhi kriteria halal. Akar permasalahannya yaitu kurang pahamnya penyedia barang atau supplier terhadap kebijakan SDPH. Koreksinya mencari alternatif penyedia barang, kemudian tindakan korektifnya sosialisasi kepada supplier dan juga melakukan evaluasi supplier tanggal 29 Juni 2026. Kemudian selanjutnya proses produksi untuk prosedur tertulis yang dibuat sudah diimplementasikan namun belum ada buktinya. Begitu pula dengan untuk form apa di bawahnya penarikan, yaitu belum tersedia. Akar permasalahannya kelalaian penanggung jawab untuk mendokumentasikan bukti pelaksanaan kegiatan dan kurang pahamnya personel terkait ketertelusuran penarikan produk yang tidak sesuai. Kemudian koreksinya membuat berita acara pelaksanaan, pelatihan personel, penambahan prosedur penarikan produk yang tidak sesuai dan dilakukan monitoring, evaluasi secara berkala. Kemudian yang selanjutnya untuk produk terdapat menu produk yang tidak tertelusur dari daftar bahan yang disetujui yaitu minyak goreng pada menu ayam goreng Laos, ayam goreng tumbar, ayam crispy, tahu crispy, perkedel tahu, sambal goreng kentang, mie goreng dan juga pada menu ayam pop tidak disebutkan bahan. Ini akar masalahnya ketidaktelitian dalam penyusunan menu, maka akan disesuaikan daftar produk dengan bahan yang disetujui.
dan juga korektifnya untuk memonitoring dan mengevaluasi secara berkala dilakukan sampai dengan 29 Juli 2026. Kemudian untuk evaluasi dan pemantauan tidak sesuai, terdapat checklist audit internal namun belum ada bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Eh, Kemudian untuk akar masalahnya, kelalaian penanggung jawab dalam mendokumentasikan audit internal dan kaji ulang manajemen, koreksinya berita acara pelaksanaan kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen. Kemudian korektifnya sosialisasi prosedur selesaikan di tanggal 29 Juni 2026. Mungkin seperti itu dari kami LPHA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oh iya. Silakan Pak Doni dipimpin diskusinya, barangkali 3 pertanyaan maksimal ya. Iya, terima kasih rekan-rekan dari LPHA. Silakan dari Bapak Ibu Pak hadirin Doni, dari LPH dari LPHC Pak Doni. B dan C. Silakan Pak Ramadi. Baik, terima kasih. Eh, dari tim LPA ini luar biasa ya. Mungkin sangat lengkap sekali ya. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama terkait jenis produk, Pak. Jenis produk itu tertulis di situ makanan dan minuman ya. Eh, Kalau kita tidak salah itu SPPG ya. Apakah SPPG itu masuk kategori itu atau ada kategori lain yang lebih sesuai gitu? Yang kedua terkait laporan capaian ini yang ditampilkan. eh saya nggak tahu ya kalau kalau sepemahaman saya kalau di 7, 8, 9, 10 itu kewajiban dari pihak apa namanya audit gitu ya, pihak SPPG yang diaudit gitu. Eh, karena kalau kita isi khawatirnya, tapi memang kalau untuk pembelajaran mungkin bagus ya, tapi memang kalau kita isi jadinya kita misalnya kayak root cause-nya itu seolah-olah kita yang paham daripada SPPG-nya gitu ya. Ini mohon pandangan Pak Doni, terima kasih. Eh, baik, terima kasih Pak. Nanti akan dijawab juga dengan rekan yang lainnya ditambahkan. Tapi yang kedua mungkin saya komentari lebih dahulu. Tadi untuk 7, 8, 9, 10 ini memang kita seolah-olah mengimajinasikan ini jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha. Jadi begitu. Tujuannya seperti itu. Jadi makanya kami tidak kosongkan begitu Pak Ramadi. Ya, Iya. Jadi itu jadi jawaban ini dalam tanda kutip memang imajinasi kami bahwa ini dimungkinkan. Mungkin dari Bu Norita, Pak Ramadan atau Pak Wahyudin atau Bu Gut atau Dokter Syukur bisa menambahkan. Silakan. Atau ada komentarnya? Izin Pak Doni, Silakan Ibu. izin Pak Ramadi, seperti disampaikan Pak Doni, memang yang ini kan ada kami memposisikan diri tadi sebagai simulasi sebagai auditi karena ini ada dan tugas yang kami buat yang kami buat ini adalah kan laporan yang akan disampaikan ke tim fatwa ya Pak. Ini berarti kita berusaha untuk mengisi semua seakan-akan mengisi yang di sini adalah isian dari auditi ini sebagai latihan aja Pak simulasi karena posisi kan ini harus uh, apa ini harus dilengkapi ya sebelum dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Wahyudin atau Bu Norita ada tambahan? Izin Ibu. Sampun, sampun Bapak. Saya kira sudah. Atau Dokter Syukur ada tambahan? Baik, kalau mengenai pertanyaan Pak Rahmadi yang nomor pertama, mohon maaf Pak, izin bisa dibantu diulangi Pak, yang tadi berkaitan dengan SPBG ya. ya. Ini Pak, tadi kan SPPG ini apakah jenis produknya ini sesuai KMA 748 atau 944 ya? Apakah sudah tetap sesuai penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan atau
misalnya jasa boga gitu ya. Hasil diskusi dari kami tadi itu kami sepakat ini termasuk ke penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan, Pak. Baik, Mungkin dari rekan yang lainnya mungkin atau ada tambahan, silahkan. Cukup, Pak, dari kami. Silakan Pak Wahyudin. Terima Cukup, kasih. Silakan berkenan. cukup, Pak, cukup, sambut. Saya kira Cukup. itu sudah mewakili nggih, kalau kami. Ya, ini ya hasil diskusi dari LPHA seperti itu. Mohon izin bertanya. Silakan Ibu. Iya, mohon izin bertanya. Terima kasih banyak Pak Doni dan teman-teman semua. Mohon maaf ya, saya baru belajar juga ini. Jadi saya ingin bertanya terkait produk hub proses produk gitu ya, seperti tahu, tempe, kemudian santan. Seberapa yakin timnya tim asesornya Pak Doni meyakini bahwa tahu tempe dan juga santan yang didapatkan dari produk atau pasar lokal itu halal gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dea. Sebelum saya jawab, mungkin rekan-rekan dari LPHA ada yang berkomentar mengenai tahu, tempe, santan yang dibeli di pasar tradisional. Silakan. Izin Pak Doni, Siap, Ibu. Silakan, Bu Elina. izin budaya terkait daftar list yang dikeluarkan oleh BPJPH untuk positif list, tempe, tahu masih dikategorikan adalah positif list ya Bu. Cuma disebutkan bahwa tempe yang produksi secara tradisional di Indonesia masuk ke dalam daftar positif list. Kami masih berpatokan pada pedoman tersebut, walaupun mungkin ada isu-isu terkait GMO ya Bu, terkait dengan asal sumber dari kedelai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Walaupun kemarin dari salah satu pemateri, kalau tidak salah saya sempat mendengar bahwa sekarang itu walaupun sudah termasuk ke dalam positive list, tetapi untuk bahan-bahan yang hal proses seperti itu eh, agak diragukan. Kemarin contohnya tempe. Tempe tersebut, tempe aja walaupun masuk ke positive list, tempenya halal, tetapi bahan-bahan tambahan lainnya apa belum tentu seperti itu. Apakah eh, ya itu saya cuman bingung aja terkait dengan tiga bahan tadi. Menurut tim asesor satu, apakah betul-betul tanpa harus ada misalnya surat dari produsen yang menyatakan itu halal atau bagaimana? Apakah itu tidak perlu seperti itu? Apalagi ini untuk usaha SPPK yang memang skala besar seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu Dea. Jadi landasan kami dalam mengaudit ini adalah berdasarkan list yang resmi, jadi yang memiliki kekuatan hukum tetap sampai saat ini ya. Walaupun tidak dimungkinkan dengan berkembangnya teknologi penelitian itu perlu evaluasi. Jadi, tapi sampai saat ini selama selama belum ada perubahan dari dasar hukum untuk melakukan audit ini, kami tidak bisa berpatokan pada hasil informasi yang perlu diklarifikasi kembali gitu. Jadi hingga saat ini sih kita berpedoman pada dasar hukum, ketentuan, peraturan
yang ada dari yang diterbitkan oleh lembaga yang berkaitan atau berwenang mengenai halal atau produk halal. Namun demikian ya secara tim juga tadi tidak menutup kemungkinan gitu, tapi kami harus tetap berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Atau mungkin silakan Pak Wahyudin atau Bu Norita Oke, atau rekan lainnya, Bu Elina silakan menambahkan. izin Pak Ketua, Pak Doni, Siap, saya kira silakan. sudah baik tadi dan menambahkan beberapa bahwa dalam simulasi ini kami memang tidak ke lapangan begitu, eh, sehingga debatable pasti terjadi. Tapi seandainya kita ke lapangan, maka di lapangan itu seperti tahu dan tempe ini bahan bakunya itu kan bisa jadi impor, bisa jadi tidak. Ada GMO, ada non GMO. Nah, kita mengasumsikan bahwa ini adalah non GMO. Gitu. Sehingga ini kan simulasi sehingga kita sama-sama berasumsi gitu. Nah, nanti kita berasumsi bahwa bahan-bahan ini bahan-bahan yang sudah kita kaji saat kita wawancara, saat kita ke lapangan begitu dan semuanya aman. Dan kemudian yang kedua adalah tadi yang disampaikan Pak Doni, ada satu regulasi yang memayungi begitu bahwa ini memang tergantung konteks di lapangan. Jika diragukan maka dipertanyakan, tapi karena di lapangan kita asumsikan tidak ada yang meragukan maka kita kemudian apa tidak meragukan dari daftar positif list yang di sini. Demikian tambahannya Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Terima kasih Pak Wahyudin, dipahami berarti tergantung dari hasil di lapangan ya, karena tidak meragukan sehingga dianggap tidak perlu diinikan ya, dipermasalahkan seperti itu ya. Tetapi kalau pada saat di lapangan ternyata agak meragukan seperti itu, berarti harus dilakukan peninjauan seperti itu ya, Pak Wahyudin. Iya, Itu tentu. dari kami. Sudah cukup Ibu Dea atau ada lagi yang perlu didiskusikan? Sudah cukup, Bapak. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sekalian yang lainnya Pak mungkin Doni, ada hal yang izin Pak diskusi. Doni, Siap. saya rasa sudah cukup karena waktunya sudah habis. Oh iya, baik Ibu Lia. Terima kasih banyak. Rekan-rekan, terima kasih. Silakan ditutup Pak diskusinya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, hasil pelaporan dari auditor LPHA. Semoga berkenan dan akan memberikan berkah dan kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk LPHA ya. Oke, eh, kita lanjut Bapak Ibu LPHB, silakan maju. Siapa yang akan presentasi? Waktunya sama ya, 20 menit untuk paparan materi plus diskusi selesai ya. Untuk yang bahan-bahan nanti tidak perlu dibacakan semua, yang penting-penting saja ya, khusus untuk yang kritis ya seperti itu. Dan itu juga tidak semua. Silakan. LPHB ya, Bu Ya, Elvi. LPHB. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari LPHB setelah melakukan pertama perkenalkan dulu bahwa kami dengan beberapa tim ya, tim auditor kami. Yang pertama itu Mas Sehatun, saya sendiri dengan panggilan Aat, kemudian dengan kedua Pak Yunanto, kemudian yang ketiga Bu Gevira Nur Fatimah Mubarak, kemudian yang ketiga Bu Ersanda, yang keempat Bu Galuh Salvia, yang kelima Bu Dentia Nastiti, dan yang keenam Pak Seftian Akmalul Hor. Kami melakukan audit pada hari ini, kemarin ya tanggal 24 Juni 2026 di SPPG Blora Jepon Tempel Lemah Bang 1. Setelah yang pertama kami cek kelengkapan datanya, yaitu nomor NIP-nya sudah sesuai 2602250081036. Kemudian alamatnya juga sudah sesuai
yaitu di Jalan Diponegoro, Lorong 3, nomor 8B, Cepu. Kemudian pimpinannya, nama perusahaannya Kasih Putra Ibad, pimpinannya Pak Sarpin. Nah, setelah kami melakukan audit, kami mengadakan pertemuan intern dan sekarang kami akan melaporkan pemeriksaan kehalalan bahan dan produk. Di sini ruang lingkupnya adalah produk makanan dan minuman dengan pengolahan. Oke, Mbak Sevira langsung, Mbak Sofia ya. Ini tim kami ya, tim kami. Kemudian langsung ke produk. Nah, di sini kami nggak menuliskan semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Jadi kami ambil 10 produk yang dari manual CPH itu, SCPH. Pertama di sini nasi putih, telur ceplok, tempe goreng, telur asin, abon ayam, kentang goreng, roti, ayam goreng Laos, sop ayam, dan tahu goreng. Next. Nah, ini beberapa bahan sesuai yang tadi kami pilih produknya. Yang pertama tuh air. Air itu bahan tidak diragukan ya. Jadi positif list. Kemudian beras masih positif list. Kemudian telur ayam positif list. Garam cap kapal. Di sini ada dokumennya. Bahan diragukan. Kemudian kunyit bubuk desaku juga diragukan. Ada dokumen dari BPJPH. Kemudian minyak kita diragukan juga, ada dokumennya dari BPJPH. Kemudian bawang putih positif list, tempe di sini positif list. Kemudian telur asin sudah ada pendukungnya, SH-nya dari BPJPH. Kemudian abon ayam ini diragukan, kentang ini masuk positif list, roti ini diragukan. Kemudian daging ayam juga diragukan, sudah ada dokumennya dari BPJPH, dokumen kehalalannya. Kemudian ketumbar pupuk desaku diragukan juga, sudah ada dokumen kehalalannya. Kemudian kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, ini positif list semua. Tahu di sini masih dimasukkan dalam positif list. Kemudian cleaning agent-nya di sini ada ekonomi cuci piring, Mama Lemon. Kemudian kemasannya ada plastik, tin wall. Next. Nah, setelah kami diskusi di sini ada beberapa yang akan kami laporkan. Jadi sesuai dengan kriteria SCPH, pertama itu komitmen dan tanggung jawab. Kami minta kepada tim kami, Pak Yunanto, untuk melanjutkan. Monggo Pak Yunanto. Ya, terima kasih Bu Masikun. Dilanjut terkait dengan implementasi kriteria SCPH di SPPG Blora ini. Yang pertama terkait implementasi SCPH nomor 1, poin 1 tentang komitmen dan tanggung jawab. Di sini hasil dari investasi tim kami, ini kebijakan halal sudah ditetapkan oleh pemilik SPPG Blora, yakni oleh Bapak Sarpen pada tanggal 3 Februari 2006. Tetapi di sini ada beberapa hal yang belum dilakukan, yaitu sosialisasi dan komunikasi kebijakan halal di internal belum dapat dibuktikan dikarenakan adanya temuan karyawan bagian memasak belum memperoleh sosialisasi. Kemudian ini yang kedua, manajemen juga belum menetapkan SK tim manajemen Puncak, belum menetapkan SK tim manajemen halal dan belum melibatkan perwakilan dari bagian produksi serta processing. Kemudian terakhir pelatihan eksternal ini belum diimplementasikan juga, pelatihan internal belum sepenuhnya dilaksanakan juga.
Demikian dari saya, Bu Masikun, silakan yang lainnya. Halo Bu Masikun, silakan dilanjut. Berikutnya Ibu Gevira, silakan Bu Gevira. Oke, izin masuk ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian yang kedua yaitu ada bahan di mana di sini belum sepenuhnya sesuai ya Bu, karena bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk produksi ada yang belum memenuhi kriteria produk halal. Ditemukan bahan dari produser yang tidak sesuai sertifikat halalnya dengan daftar halal di BPJPH. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses produksi halal yang belum sepenuhnya sesuai, di mana fasilitas produksi dapur makanan dan minuman yang berada di Jalan Diponegoro SPPG Blora ini eh, telah terdaftar dan sesuai dengan kondisi lapangan. Fasilitas produksi bersifat khusus untuk produk halal, bebas dari babi, tidak ditemukan penggunaan kuas dari bulu hewan. Kemudian fasilitas pencucian alat menggunakan air mengalir bersumber dari PDAM dengan ekonomi cuci piring dan Mama Lemon yang sudah bersertifikat halal. Perusahaan telah membuat dan mengimplementasikan prosedur tertulis di manual SJPH, mulai dari seleksi bahan, penyembelihan, produksi, penyimpanan, hingga transportasi. Akan tetapi, pemantauan dokumen belum sepenuhnya sesuai karena area gudang sertifikat halal yang valid, yaitu ada beras, tahu, dan kemasan tin wall. Prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria sudah tersedia dalam bentuk formulir tertulis. Selanjutnya, produksi akan dilanjutkan oleh Bu Ersanda. Silahkan. Baik, mohon izin melanjutkan Bapak Ibu terkait produk di mana belum sepenuhnya sesuai. Yang pertama, produk yang diajukan telah sesuai dengan jenis produk yang diperiksa, yaitu baik menu makanannya tidak mengarah terkait dengan bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian matriks bahan produk telah tersedia, namun memang diperlukan rekonsiliasi secara menyeluruh terhadap daftar produk yang ada. Lalu terkait dengan pemeriksaan daftar bahan masih ditemukan ketidaktepatan klasifikasi bahan serta ketidaksesuaian kekurangan dokumen pendukung. Selain itu seperti beras, tempe, tahu, dan kemasan tin wall belum dilengkapi dokumen pendukung kehalalan yang memadai. Kemudian penggunaan kemasan maupun food tray bersentuhan langsung dengan produk juga belum adanya bukti keamanan dan kehalalan yang memadai. Prosedur tertulis terkait dengan ketelusuran telah tersedia. Maaf tadi ada telepon. Telah tersedia dan disetujui dengan fasilitas yang bebas dari kontaminasi najis maupun yang diharamkan. Namun ditemukan terkait dengan bagian distribusi pada manual SPJPH, di mana di situ belum dicantumkan secara jelas daftar penerima manfaat produk. Informasi yang tercantum masih berupa nama SPPG, padahal seharusnya memuat identitas penerima manfaat, seperti nama sekolah atau satuan pendidikan tujuan, lokasi distribusi, jumlah penerima manfaat, jumlah porsi, serta penanggung jawab penerimaan produk. Kondisi tersebut menyebabkan ketelusuran terkait dengan distribusi produk dari SPBG sampai kepada penerima manfaat belum dapat dibuktikan secara menyeluruh. Pelaku usaha perlu memperbaiki manual SJPH dan dokumen distribusi dengan mencantumkan daftar penerima manfaat yang sebenarnya, bukan hanya nama SPBG. Efektivitas penerapan masih perlu diverifikasi melalui penelusuran sekurang-kurangnya satu menu maupun satu batch mulai dari produk akhir hingga bahan pemasok dokumen maupun yang lainnya. Demikian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan terkait dengan evaluasi dan pemantauan. Baik, selanjutnya itu adalah evaluasi dan pemantauan. Nah, di sini kita menyebutnya itu belum sesuai. Kenapa? Karena audit internal belum dilakukan karena belum ditemukan daftar hadir audit dan berita acara pelaksanaannya. Terus kaji ulang manajemen belum dilakukan, hanya mencakup sistem itu. Selanjutnya itu informasi terdokumentasi. Nah, di sini juga belum lengkap karena manual SJPH sudah sesuai 5 kriteria dan dibuat sesuai proses bisnis perusahaannya. Namun implementasinya masih belum lengkap atau terdokumentasi sesuai dengan catatan-catatan di masing-masing kriteria di atas. Selanjutnya.
selanjutnya akan dijelaskan Bisa oleh dipercepat ya Pak ya, waktunya sudah 15 menit hampir. Singkat-singkat saja ya, tidak usah dibaca semua. Baik, di sini ada lembar kolom kriteria. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Di sini deskripsinya itu ada perusahaan belum menempelkan poster atau spanduk terbaru dari kebijakan halal, belum melakukan sosialisasi dan pelatihan secara menyeluruh kepada tim manajemen halal dan yang belum jelas. Nah, di sini kita menentukan batas akhirnya itu 6 di investigasi akar permasalahannya itu ada kurang pemahaman personal terhadap kriteria komitmen dan tanggung jawab. Lalu di sini juga boleh ke bawah Ibu. Untuk bahannya itu di sini sebetulnya ada minor. Jadi pelaku usaha itu belum sepenuhnya memastikan dan melengkapi dokumen hal bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi belum optimalnya pengawasan terkait penggunaan bahan baku itu seperti ada roti, beras, tahu, dan kemasan tinwak. Kemudian di sini adalah proses produk halalnya juga, itu ada temuan minor karena pemantauan dokumen belum sepenuhnya sesuai. Karena di area gudang penyimpanan masih ditemukan bahan kritis, jadi yang belum didukung oleh sertifikat halal, seperti beras, tahu, dan tinwal. Di sini karena adanya belum optimalnya pengawasan di konsumen rantai pemasok oleh penilai halal dan belum adanya interpretasi saksi bahan kritis pihak ketiga ke dalam sistem dapur SPPG. Lalu di sini juga ada produk, temunya juga minor, jadi pelaku usaha itu telah memiliki daftar produk dan matriks bahan terhadap produk, namun belum tersedia bukti rekonsiliasi yang memastikan keseluruhan seluruh menu antar daftar produk dalam si halal. Ada juga di sini produk juga berdasarkan pemeriksaan daftar bahan masih ditemukan ketidaktepatan klasifikasi bahan serta kekurangan dokumen pendukung seperti beras, tahu, dan kemasan tinwal. Ada juga di sini di kolom produknya ditemukan minor, itu pada bagian distribusi dalam manual SPH belum dicantumkan secara jelas identitas penerima manfaat produk, informasinya. Baik, lanjut saja. Evaluasi dan pemantauan. Jadi pelaku usaha itu belum melakukan audit internet karena belum ditemukan daftar hadir audit dan berita acara pelaksanaan. Terus, pelaku usaha belum melakukan kaji ulang manajemen, hanya mencakup sistem mutu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Masyihatun. Oke, Silakan dipimpin Bu ya, diskusinya 5 menit lagi ya. ya, demikian pemaparan laporan dari tim auditor kami. Silahkan audiens kalau ada pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan bisa ditanyakan. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Ibu. Halo, mohon izin bertanya, Ibu. Iya, monggo Bu. Ya, boleh lihat yang implementasi SJPH nggak, Ibu? Mohon izin. Mohon izin arahannya, Ibu. Ini saya juga baru ya, tapi saya tertarik dengan implementasi SJPH yang ditampilkan. Boleh yang implementasi SJPH di bawah. Saya melihat di implementasi SJPH, terutama di komponen produk, boleh di produk. Beberapa penjelasannya itu terkait dengan bahan. Apakah itu tidak lebih baik dimasukkan ke dalam kriteria bahan ya? Seperti berdasarkan pemeriksaan daftar bahan, terus di bawahnya ada tentang prosedur. Apakah itu tidak lebih baik dimasukkan ke PPH seperti itu? Seperti itu yang pertanyaan pertama. Kemudian
Yang pertanyaan kedua adalah terkait dengan plastik tin wall. Apakah mungkin ini pertanyaan untuk semua aja gitu? Kalau misalnya nanti pada suatu saat kita mengaudit, kemudian didapatkan tin wall itu kalau di manual SJPH tidak ada sertifikasi halal seperti itu. Tetapi saya sudah searching tin wall dari produknya PT Hiba ini semuanya sudah tersertifikasi halal. ID-nya juga saya sudah dapatkan ID-nya seperti itu. Kemudian saya cek di website itu memang ada sertifikasi halal untuk tin wall series. Jadi semua produk tin wall seriesnya PT Hiba itu sudah sertifikasi halal. Apakah itu perlu kita cantumkan di situ atau hanya berdasarkan manual manual SJPH saja seperti itu? Tetapi kalau memang menggunakan PT tersebut, kenapa tidak kita sebutkan bahwa ini sebetulnya sudah halal loh gitu. Mungkin ini informasi tambahan untuk penyelia juga gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan siapa? Bu Ponco ya? Ibu Dea. Oh, Bu Ria. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab yang kedua dulu ya, yang kalau yang kami lakukan di sini untuk bahan-bahannya plastik itu dibuatnya sesuai dengan yang ada di manual SJPH. Jadi kalaupun misalnya nanti ternyata ada temuan bahwa misalnya plastik ya, misalnya kemasannya itu nggak ada, nggak ditulis nomor nomor SH-nya, berarti itu nanti sebagai temuan bahwa kemasan plastik tersebut itu ditemukan ti- ditemukan tidak ber-SH. Jadi kita nggak, sebagai auditor kita nggak, tidak berhak untuk mengganti, cuman kita menyarankan nanti kepada penyelianya atau pada pihak PU-nya untuk mengganti atau melengkapi seperti itu. Nah, kemudian kalau yang karena di sini juga ada beberapa sebenarnya ya temuan-temuan seperti kayak tempe. Tempe kan kalau kita merujuk KMH 1360 memang dulu belum wajib ya, masih positif list. Tapi setelah merujuk dengan yang baru 944 itu kan sudah harus ada sertifikat halalnya. Berarti udah termasuk kritis. Nah, kalau misalnya contohnya di sini juga di manual SJPH yang ada sebagai latihan ini, itu juga belum ada sertifikat halal, jadi dibeli di pasar, tempe tahu gitu. Tapi sebenarnya kalau sekarang, jadi nanti kita sarankan ke PU-nya untuk mengganti atau mencari produk-produk tersebut yang sudah bersertifikat halal. Dan di akhir kan juga kami sebutkan kami beri waktu untuk perbaikan itu kurang lebih seminggu. Seperti itu, Bu. Untuk yang pertanyaan nomor 1, saya minta Pak Yunanto, silakan bisa bantu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dea. Tadi itu ya, apa namanya, terkait dengan pengelompokan gitu ya. Ya, ini memang masukan yang cukup bagus dari Bu Dea. Ya, jadi nanti kami akan coba diskusikan kembali ke tim terkait pengelompokan ini. Mungkin dari yang lain sih, Bu. Yang lain ada tambahan? Silakan. Ya, Bu Ersanda kalau ada tambahan. Atau Bu. Mau ada tambahan? Kalau nggak ada tambahan, silakan. Ibu cukup Kalau ada satu pertanyaan saja lain. karena waktunya sudah habis. Cukup satu saja Bu, silakan di close ya Bu. Udah, oke.
Demikian pemaparan laporan kami dari LPHB. Kami simpulkan bahwa untuk SPPG ini secara keseluruhan sudah menerapkan 5 kriteria SCPH. Cuma di sini ada beberapa kurangan yang belum lengkap, yang perlu untuk dilengkapi. Dan kami kasih waktu kurang lebih 1 minggu sesuai dengan kesepakatan kami dengan PU untuk melengkapi kekurangannya itu biar nanti bisa diajukan ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Demikian pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk LPHB. Oke, kita lanjut satu lagi LPHC, silakan yang mau presentasi siapa? Oke, izin Ibu Elia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya hormati Bu Elia selaku MOC dan rekan-rekan peserta pelatihan. Pada hari ini LPHC telah melaksanakan kegiatan audit pada PU Kasih Putra Ibad yang kami lakukan secara luring. Kami melakukan kegiatan pertama di perusahaan pusat yang berada di Jalan Diponegoro, Lorong 3, nomor 8 di Cepu. Sementara untuk fasilitas produksinya ada di Jalan Nasional Blora Cepu. Dalam kegiatan audit ini kami didampingi oleh audite dari PU atas nama Bapak Sarpin selaku pejabat perusahaan dan Bapak Rizky Budiasa Kinantaka. Beliau adalah penyelia halal yang sekaligus menjabat sebagai Kepala SPPG. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kami akan memaparkan hasil audit yang nanti akan disampaikan secara berkesinambungan, akan dibagi menjadi 3 sesi, 4 sesi, mohon maaf, nanti untuk deskripsi produk oleh Bu Syafi'ah, terus kemudian teman bahan oleh Bu Kristina dan Bu Sipa. Kemudian untuk implementasi SJPH akan disampaikan oleh Bu Atira Sasabila dan Bu Ponco T. Andayani. Kemudian untuk tindakan koreksi dan preventif akan disampaikan oleh Pak Rahmadi Sunoto. Mohon dibantu Bu Ponco bisa share screen? Atau saya ya? Oke, langsung saja kepada Bu Syafi'ah untuk bisa menyampaikan deskripsi produk apa saja yang diproduksi oleh PU Kasih Putra Ibad. Terima kasih Pak Rahmat. Di sini untuk jenis produknya dari PU Kasih Putra Ibad. Di sini jenis produknya pelayanan tata boga yang disesuaikan dengan KMA 944 tahun 2024. Di sini nama produknya kami sampaikan semuanya. Di sini ada 46 produk. Ada nasi putih, nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng, ayam goreng laos, ayam goreng ketumbar, ayam kecap, ayam teriyaki, ayam pop, ayam crispy, ayam asam manis, telur ceplok, telur dadar, bakso, tahu bakso, telur dadar rawis, tempe kering, tempe orek, tahu bulat, sup ayam, sup sayur, sayur asem, sayur menir, pentol bakso, mixed vegetable, gelatin, tempe sambal mata, tempe mendoan, tempe goreng, tahu susu, tahu goreng, pecel, ayam bakar, ayam katsu, ayam suwir, telur asin, telur asam manis, roti,
abon ayam, soto ayam, tahu crispy, sambal goreng kentang, perkedel tahu, mie goreng, kentang goreng, dan siomay. Nah, itu adalah produk-produk yang eh, dikelola oleh PU yang kami kunjungi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, monggo kepada Bu Ya, terus ya. Dea. Bu Atira, mohon izin Oh, salah. Pak itu. Oke, mohon maaf. Kepada Bu Atira untuk bisa menyampaikan daftar bahan. Baik, terima kasih. Untuk daftar bahannya sendiri, langsung ke bahan kritisnya. Di sini yang diragukan itu ada tempe, tahu, dan santan kelapa parut karena bahan-bahan tersebut tidak termasuk dalam KM 1360. Lalu untuk abon ayam itu juga diragukan, bihun padamu juga diragukan. Share screen-nya Mbak Atira ini share screen-nya salah ya? Screen-nya hilang. Pak Rahmat. Ya, sebentar. Share screen mana? Saya bantu atau? Oh, ya, boleh. Ya, boleh, Bu Dea. Oh. Oke, maaf. Bentar. Sudah. Langsung Oke. ke bahan kritis aja, Pak. Oh, ya. Nah, itu tadi yang di atas tadi itu ada tempe, tahu, itu diragukan karena sekarang sudah tidak termasuk ke dalam KM 1360. Begitu juga dengan santan kelapa parut. Lalu seperti yang ada di share screen, abon ayam, bihun padamu, daging ayam, garam cap kapal, gula Indo sugar itu juga semuanya diragukan. Makanya perlu dokumen tambahan. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Bu Syifa. Baik, saya menambah. Ya, sebetulnya di sini kita concernnya ke arah tahu dan tempe begitu ya. Karena walaupun secara kalau kedelai itu masuknya kan positif list, tapi ada proses di dalamnya, ada proses fermentasi, lalu ada bahan pengental juga di tahu begitu ya. Jadi itu perlu dimasukkan ke dalam bahan yang diragukan begitu. Sama juga terhadap santan kelapa parut. Sebetulnya kalau misalnya dari kelapa pemrosesan fisik saja lalu kita peras gitu itu positif list, tetapi kalau misalnya kita menemukan bentuknya sudah dalam bentuk cair begitu ya, itu diragukan karena apakah ada ditambahkan bahan pengawet gitu. Maka kita sarankan untuk sebaiknya diganti dengan yang sudah berkemasan dan ada sertifikat halalnya. Ya, ke bawah lagi. Boleh. Nah, di sini kami pun menemukan adanya bahan pengemas ya dari Tinwal, tidak adanya dokumen pendukung bahan saat dicek ke website itu tidak ditemukan begitu oleh kami. Ya, cukup kalau dari saya. Oke, terima kasih Bu Sipa. Untuk selanjutnya implementasi SCPH pada Bu Ponco dan Bu Dea dipersilakan. Terima kasih Pak Rahmat. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang implementasi SPCH-nya. Di komitmen dan tanggung jawab sudah sesuai penanggulangan bencana sudah ditetapkan. Ketidaksesuaiannya belum ditemukan bukti sosialisasi dan komunikasi di internal, baik berupa daftar hadir, foto, dokumentasi, jadwal, dan notulensi. Juga belum ditemukan disosialisasi dengan supplier ya eksternal. Manajemen Puncak sudah menetapkan SK tim manajemen halal dan atau penyelia halal, Bapak Sarpin sebagai tim manajemen halal dan lain-lain, Pak Rizky Brianto sebagai
kepala SPPG dan punya halal dan yang lain-lainnya. Pelatihan eksternal belum dilakukan oleh penyelia halal atas nama Rizky Priasa. Sebagai interpretasi dari implementasi juga, beliau juga belum menyertakan sertifikat sebagai penyelia halal. Belum ditemukan bukti pelatihan internal, baik berupa daftar hadir, foto, dokumentasi, jadwal, notulensi, dan hasil evaluasi post-test dari pelatihan internal. Sedangkan bukti yang ada hanya berupa materi pelatihan dan materi evaluasi saja, tapi hasilnya belum ada. Untuk bahan, produk kesesuaiannya, produk menggunakan bahan pengemas primer yang telah tersertifikasi halal dan aman dalam proses distribusi karena produk ini diproduksi oleh PT Hidup Masindo yang telah bersertifikasi standar nasional Indonesia SNI ISO 12050. Mungkin untuk ketidaksesuaiannya ditemukan bukti jenis bahan yang tidak sesuai dengan BPJH ada 9 item. Saus teriyaki saori, saus sambal Del Monte, saus tomat Del Monte, telur asin, tepung pamir Indopamir, tepung terigu, ekonomi cuci piring, Mama Lemon, dan plastik dari Joyoboyo. Nah, terdapat beberapa bahan yang dibeli di pasar lokal seperti tahu, tempe, dan santan kelapa yang masih dilakukan kehalalannya, tetapi karena belum ada sertifikasi halalnya. Untuk proses produk halal, fasilitas produksi sudah sesuai di Jalan Nasional Blora Cepu Tempel Mabang Jepon, sudah terdaftar dan sesuai dengan yang diaudit. Sudah terdapat bukti surat pernyataan tidak menggunakan bahan, fasilitas, dan produksi produk yang mengandung babi dan turunannya, najis, dan bahan bahaya. Dia mungkin melanjutkan di produknya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ponco. Sedikit menambahkan sebelum masuk ke produk, izinkan menambahkan tadi terkait bahan. Kami berpikir bahwa walaupun tadi di dalam listnya karena manual SJPH produk Tinwal itu belum ada sertifikasi halal, tetapi tidak ada salahnya kita menginformasikan kepada penyelia halal dan tim manajemen halal bahwa kalau misalnya ada produk yang memang sudah tersertifikasi halal, kita juga tidak bisa merugikan perusahaan atau usaha tersebut gitu. Sehingga di situ kami sampaikan bahwa produk Tinwal yang digunakan itu sudah tersertifikasi halal dengan nomor sertifikat ID 0041 0021 0423 01124. Seperti itu. Kemudian masuk ke produk, mohon izin. Nah, seperti halnya yang tadi, 3 kriteria pertama, 2 kriteria lanjutannya yaitu kita tetap mengklasifikasi sesuai dan tidak sesuainya seperti apa, seperti itu. Untuk produk yang didaftarkan sesuai dengan jumlahnya dengan produk saat diaudit. Jadi dapur hanya memproduksi produk halal yang merek atau nama produk, kemudian karakteristik sensorik dan bentuk produknya tidak mengarah atau menjurus ke sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Penamaan produk juga tidak melanggar dan sesuai dengan kaidah halal. Lalu juga produk memiliki kemampuan telusur berupa catatan tanggal pembelian, tanggal produksi, dan tanggal distribusi atau penjualan ke customer. Kemudian untuk evaluasi dan pemantauan, yang sesuainya itu sebetulnya dapur SPPG ini memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Audit internal itu sudah dilakukan pada tanggal 3 Februari 2026, dibuktikan dengan adanya lampiran form daftar periksa atau checklist audit internal, dan kaji ulang pun sudah dilakukan, dibuktikan dengan adanya risalah kaji ulang manajemen. Akan tetapi, ada ketidaksesuaian. Seperti lampiran form daftar periksa atau checklist audit internal tidak disertai daftar hadir audit internal, foto dan dokumentasi, serta laporan fix hasil audit internal dapur Kasih Putra Ibad. Juga belum adanya bukti bahwa kaji ulang manajemen dihadiri oleh pihak manajemen puncak, juga tim manajemen halal karena tidak ditemukan daftar hadir yang menunjukkan perihal tersebut. Selain itu juga hasil kaji ulang manajemen belum ditemukan bukti follow up atau bukti tindak lanjutnya. Lalu untuk terakhir, yaitu informasi terdokumentasi,
manual SPJH ini sudah sesuai sebetulnya dengan 5 kriteria yang dibuat sesuai proses bisnisnya. Tetapi beberapa lampiran manual SJPH tidak diisi dengan lengkap dan perlu diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan temuan-temuan yang ditemukan di atas. Itu saja. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Silahkan. Terima kasih Bu Dea atas informasinya. Selanjutnya ini ada beberapa foto produk ya. Ada dari nasi goreng yang semuanya sudah disesuaikan dengan list produk yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Safia. Terus kemudian di sini juga ada dokumentasi terkait dengan pokok proses pembuatan produk, mulai dari penerimaan bahan baku, pengecekan bahan baku, gudangan, persiapan bahan, sampai dengan pemrosesan dan distribusi. Kemudian di sini juga ada beberapa foto fasilitas yang ada di SPPG tersebut. Untuk selanjutnya, untuk flowchart-nya ini juga kita ambilkan dari manual SJPH yang sudah sesuai juga kita verifikasi di lapangan. Untuk selanjutnya untuk apa pada Bapak Rahmadi Sunoko dipersilahkan. Terima kasih Pak Rahmat. Yang pertama terkait komitmen dan tanggung jawab. Di sini kami sesuai LK3, kami deploy ke sini. Itu yang pertama adalah karyawan bagian masak belum memperoleh sosialisasi implementasi SJPH. Kemudian tanggal batas akhir tindak lanjut di 26 Juni. Kemudian yang di kotak 7 sampai 10 ini tidak kita isi karena pertimbangannya itu menjadi konsekuensi dari audit, tapi nanti kalau memang diminta untuk menyampaikan kita akan coba rapikan kembali. Yang kedua, tidak ditemukan poster kebijakan halal. Kemudian yang berikutnya, tim manajemen dapur SPG belum melibatkan bagian produksi dan purchasing. Kemudian dokumen belum ditemukan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim manajemen halal pada SK tim manajemen halal. Kemudian di bahan, daging ayam yang terdapat lubang tusukan lehernya disimpan pada kustori dapur SPG. Kemudian bahan kerupuk kulit polos yang diragukan kehalalannya. Kemudian penggunaan nombreng food tray stainless MBG yang belum tertelusur dokumen halalnya. Kemudian resep bahan baku dapur SPBG belum mengacu ke daftar bahan halal. Kemudian di proses produk halal kita tidak ada temuan. Kemudian di produk belum adanya SOP ketelusuran dan bukti implementasinya. Kemudian di pemantauan dan evaluasi, kaji ulang manajemen hanya mencakup sistem mutu saja. Kemudian belum ditemukan daftar hadir audit internal dan berita acara pelaksanaan audit internal. Kemudian kita kasih waktu untuk melengkapi kurang lebih 1 minggu sampai dengan 26 Juni 2026. Demikian. Terima kasih Pak Rahmadi. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil audit dari LPHJ. Monggo dipersilahkan. Satu saja barangkali ya Pak ya. Oh ya. Silakan kepada Pak Yunanto yang kalau di screenshot paling atas. Pak Yunanto dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Presentasinya yang luar biasa. Langsung aja untuk pertanyaannya tadi ada temuan terkait dengan prosedur ketelusuran ya. Di situ dicantumkan belum ada di temuan ya. Prosedur ketelusuran belum ada kalau nggak salah ya. Poin di bawah ini Pak. Penggunaan yang omreng, putrai Pak. Yang nomor 5 mungkin. Kaji ulang. Ya. Oh bukan Pak. Di bawah kalau nggak salah. Kaji ulang. Di bawah. 5 Pak, 5. Kaji ulang. PPH dong harusnya kalau ketelusuran ya produk ya. Proses produk. Ini SOP. Nah ini produk Pak ya.
belum adanya SOP ketelusuran dan bukti implementasinya. Nah, ini atas dasar apa ya? Kok bisa melakukan adanya temuan seperti ini? Oh, baik Pak, terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan bahwa dasarnya adalah apa namanya di LK3 Pak. Sebagaimana tugas kemarin, jadi memang kan kita tidak ke lapangan, tapi berdasarkan data yang sudah di provide by desain yang di LK3 Pak. Oh, Demikian Pak. gitu. Ya. Ya, soalnya kalau saya membaca SOP yang ada, yang kemarin dilampirkan, itu untuk SOP ketelusuran itu sudah ada gitu ya. Nah, oke Pak, note kalau misalnya seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Yunanto atas masukannya bahwa ini memang sesuai instruksi di awal kita LPH3, LPHC menyesuaikan dengan dokumen-dokumen tugas yang sebelumnya. Oke, Terima kasih oke. atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Bu Elia, kami dari LPHC. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih LPHC. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk LPHC. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai ya tadi terkait paparan LK4 ya. Nanti akan ada nanti sesi evaluasi bersama Mas Agam ya. Nanti akan dibahas kembali ya terkait dari mulai LK1, 2, 3, 4 ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tunggu saja untuk pembahasan berikutnya karena sekarang sudah masuk waktu istirahat. Kita istirahat sholat makan siang dulu ya. Seperti itu. Nanti masuk kembali jam 1 ya, sesuai dengan agenda kita. Iya, jam 1 ya Bapak Ibu ya masuk kembali untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat.